Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sultan, Kepala SMK Plus Ponternya Bava. SMK Plus Ponternya Bava berdiri di tahun 2011 di bawah naungan Yayasan Badayatul Falah Garut Selatan yang terletak di Desa Neglasari, Kecamatan Pakenjeng, yang memadukan kurikulum nasional dengan kurikulum pesantren salafi atau kajian kitab kuning. Perpaduan kurikulum pondok pesantren dengan kurikulum nasional merupakan cita-cita para pendiri yayasan, di mana tuntunan dunia birokrasi, industri, perkembangan teknologi, persaingan pasar bebas, dan perkembangan sosial yang semakin pesat tentunya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai basis keunggulan, serta memiliki etika, moral, akhlakul karimah sebagai basis kepribadian. Untuk itu, perlu kiranya memadukan pendidikan pondok pesantren dengan pendidikan sekolah sebagai modal untuk mengimbangi perkembangan zaman. Pada saat normal, kegiatan harian siswa dimulai dari jam 3.00 yang ditandai dengan adanya bunyi bel oleh petugas piket atau keamanan santri sampai pukul 22.30. Mengingat lamanya waktu pembelajaran saat masa normal sampai 20 jam, termasuk juga kendala yang dihadapi oleh guru beserta siswa pada proses kegiatan belajar mengajar. Maka sekolah harus menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan untuk tercapainya hasil belajar siswa sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. Namun, didapati data bahwa waktu pembelajaran di pondok lebih dominan dibanding dengan kegiatan belajar di sekolah, sehingga terjadi ketimpangan antara kegiatan belajar mengajar di pesantren dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah, yang mengakibatkan peserta didik kelelahan saat kegiatan belajar mengajar di sekolah. Ada yang sampai mengantuk, tidur, terlambat masuk sekolah, bahkan tidak masuk sama sekali. Hal ini berdampak pada menurunnya motivasi belajar siswa dan bahkan rendahnya hasil belajar. Untuk itu, dalam pelaksanaan rencana pengembangan sekolah, perlu kiranya melakukan evaluasi kebijakan pondok pesantren untuk mengoptimalkan pembelajaran di sekolah. Solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan di SMK Plus Ponternya Bava adalah dengan melakukan evaluasi kebijakan pondok pesantren melalui musyawarah mufakat untuk mengoptimalkan pembelajaran. Adapun tujuan kegiatan rencana pengembangan sekolah di tahun 2020 ini adalah: yang pertama, mengevaluasi kebijakan pondok pesantren untuk meningkatkan atau mengoptimalkan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, menciptakan keseimbangan pola asuh atau pola didik antara pesantren dan sekolah. Ketiga, menumbuhkan semangat peserta didik dalam mengikuti proses belajar mengajar sehingga tercipta suasana belajar yang aktif, kreatif, nyaman, dan menyenangkan, atau sering kita kenal dengan student well-being. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka kami telah menentukan langkah-langkah sebagai berikut, diantaranya adalah perencanaan, pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi, refleksi, serta rencana tindak lanjut. Langkah awal dalam proses pelaksanaan adalah melakukan sosialisasi dan rapat dengan pendidik serta tenaga pendidikan di lingkungan sekolah. Tahap kedua adalah membuat undangan kepada seluruh pemangku kebijakan, mulai dari jajaran kepengurusan yayasan, pengasuh pondok, unit kerja, dan satuan kerja yayasan. Selanjutnya, melakukan sosialisasi terkait program rencana pengembangan sekolah. Pelaksanaan musyawarah mufakat dilaksanakan di kantor yayasan dengan melibatkan unsur yayasan, pengasuh pondok, dewan asatidah atau dewan guru, unit kerja yayasan mulai dari SMP, SMA, dan SMK, serta komite sekolah.
Berdasarkan hasil kegiatan rencana pengembangan sekolah tahun 2020 yang dituangkan melalui musyawarah evaluasi kebijakan pondok pesantren terhadap optimalisasi pembelajaran di sekolah, didapati data bahwa yang pertama, terciptanya keseimbangan pola asuh antara pesantren dan sekolah. Yang kedua, terjadi perubahan program, yakni adanya perubahan pada jadwal kegiatan belajar mengajar di pondok dan telah disesuaikan. Di antaranya, yang pertama, KBM pagi yang asalnya pukul 05.00 sampai 07.00 menjadi pukul 05 sampai 06.00. Yang kedua, KBM di sekolah dari jam 7.30 sampai 11.45 dan dilanjutkan setelah sholat zuhur, yakni mulai 13.00 sampai 14.00. Selanjutnya, KBM siang yang asalnya 14.00 sampai 15.00 dihilangkan atau diganti dengan istirahat. Selanjutnya, KBM malam dibatasi maksimal sampai pukul 22.00 yang asalnya pukul 22.30.